Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Fakih Mardani Lubis. Saya peserta Latsar dari Kota Binjai Angkatan 13 Kelompok 2 dengan pengampu Ibu Nurmayana Siregar SEMSI yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan mind mapping dari akuntabilitas dan nasionalisme yang ada pada modul yang telah dipelajari. Mind mapping sendiri adalah pemetaan informasi dalam bentuk grafis ataupun bagan yang memiliki cabang-cabang, di mana mind mapping ini untuk mempermudah dalam hal mempelajari isi modul, maka perlu suatu pemetaan informasi. Adapun pemetaan informasinya adalah sebagai berikut. Pada gambar mind mapping, akuntabilitas ini terbagi menjadi 4, di mana yang pertama adalah 1. Konsep akuntabilitas, yang kedua, mekanisme akuntabilitas, yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat, bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban yang harus dipenuhi yang memiliki capaian. Baik, pada kesempatan kali ini, peta akuntabilitas ini juga bisa dilihat secara lebih detail di gambar selanjutnya. Untuk konsep akuntabilitas itu sendiri terdiri dari yang pertama akuntabilitas publik, yang kedua aspek-aspek, yang ketiga tingkat akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu satu, relationship, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, result oriented, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, require reporting, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, meaningless without consequences, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, improve performance, yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki fungsi utama berupa sebagai kontrol demokrasi, yang kedua mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di mana akuntabilitas publik memiliki jenis berupa akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Konsep akuntabilitas yang terakhir adalah tingkatan, yaitu yang pertama akuntabilitas personal, yang kedua akuntabilitas individu, yang ketiga akuntabilitas kelompok, keempat akuntabilitas organisasi, dan yang kelima akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas ini memiliki 4 dimensi, di mana akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program. Mekanisme akuntabilitas ini memiliki alat berupa 1. Perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kerja. Di mana mekanisme akuntabilitas ini menciptakan lingkup kerja yang akuntabel berupa kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, serta keseimbangan. Dalam mekanisme akuntabilitas ini, perlu adanya langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama kita lakukan ialah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Keempat, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya kita beralih ke akuntabilitas dalam konteks. Nah, akuntabilitas yang terakhir adalah menjadi PNS yang akuntabel. Selanjutnya kita beralih ke materi berikutnya, yaitu nasionalisme, di mana ASN harus memiliki rasa nasionalisme yang termaktub dalam Pancasila. Apabila ASN sudah memiliki rasa Pancasilais, maka ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai pemersatu bangsa, maka ASN dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaannya dan jiwa nasionalismenya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.